Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Sri Wulandari dari kelas C dengan NIM O1A1201113, Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo, angkatan 2020. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Apa sih itu pencernaan? Jadi, pencernaan merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih kecil. Proses pemecahan senyawa tersebut menghasilkan energi yang penting bagi kebutuhan sel, jaringan, organ, dan makhluk hidup. Pencernaan merupakan proses kimia di mana ia membutuhkan adanya enzim untuk perubahan kimia bahan dasarnya. Organ pencernaan itu yang pertama ada mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita itu sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Yang kedua itu ada tenggorokan. Organ yang dalam bahasa medis ini disebut faring, merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju ke esofagus. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi pada makanan. Yang pertama itu makanan itu bisa melewati jalur yang tepat. Kedua itu makanan justru masuk ke jalur yang salah menuju ke saluran napas. Itulah yang membuat kita biasa tersendak. Kemudian ada yang ketiga itu ada esofagus. Esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuknya itu seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Melalui mekanisme gerakan peristaltik, esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Nah, yang keempat itu kan ada lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga itu berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi oleh lambung. Baiklah, organ pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Nah, makanan yang berasal dari lambung akan menuju ke usus halus. Usus halus ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua ada jejunum. Yang ketiga ada ileum. Duodenum bertugas untuk terus memecah makanan dan mengolahnya. Sementara jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Yang keenam itu ada usus besar. Makanan yang masuk itu adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum lalu anus. Tetapi air yang terdapat di sisa-sisa makanan tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya lebih padat. Umumnya sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Yang ketujuh itu ada rektum. Rektum itu merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan antara usus besar dan anus untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak kita untuk menentukan apakah feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Yang terakhir itu atau yang kedelapan ada anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia, terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum apabila belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita untuk buang air besar secara spontan saat tidur. Nah, enzim yang bekerja pada organ pencernaan di sini ada 6. Yang pertama ada amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar air liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Yang kedua itu ada protase. Enzim protase adalah enzim pencernaan yang diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Fungsinya itu memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acid. Yang ketiga itu ada lipase. Enzim lipase ini
Memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Yang keempat itu ada maltase. Maltase itu adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Yang kelima itu ada laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Yang terakhir ada sukrase. Sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsinya itu memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Nah, jadi ada penyakit gangguan pada enzim pencernaan. Salah satunya yaitu gastroesophageal atau biasa disingkat GERD atau GERD. Nah, dalam keadaan di sini gastroesophageal itu adalah penyakit kronik pada sistem pencernaan yang dalam keadaan normal makanan seharusnya masuk ke mulut menuju sfinkter esofagus bagian bawah dan menutup saat makanan sudah masuk ke lambung untuk mencegah naiknya makanan atau asam lambung kembali ke esofagus. Namun pada kasus penyakit ini terdapat kelainan berupa terlalu kendur atau relaksasi atau lemahnya sfinkter esofagus bagian bawah sehingga makanan yang sudah ditampung di lambung naik kembali ke kerongkongan. Nah, ketika asam lambung atau makanan naik kembali ke kerongkongan, umumnya penderita mengalami sensasi terbakar atau panas di dadanya. Jika tidak ditangani dengan baik, maka dapat timbul komplikasi yang bisa merugikan. Misalnya, peradangan pada esofagus atau esofagitis yang dapat menyebabkan perdarahan, luka, tukak, hingga jaringan parut pada esofagus. Jadi bisa kita lihat pada gambar yang terjadi pada penderita gastroesophageal. Nah, di sini penyebab terjadinya penyakit ini karena kelemahan atau kegagalan relaksasi dari cincin yang bertugas mengatur proses buka tutup pintu atau klip yang menghubungkan antara esofagus bawah dengan lambung. Ada beberapa makanan yang dapat menjadi faktor yang memicu terkena penyakit ini, antara lain ada kopi, alkohol, coklat, makanan yang digoreng, saus tomat, bawang putih dan bawang merah. Nah, ada hal lain juga yang dapat meningkatkan risiko penyakit ini. Risiko itu ada kebiasaan buruk yang dilakukan seseorang baik secara sadar maupun tidak, seperti merokok, kebiasaan mengonsumsi makanan dalam waktu 3 jam sebelum tidur dan mengurangi porsi makan yang akan dikonsumsi. Dan juga ada bagi orang yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti aspirin, hal ini dapat meningkatkan risiko terkena penyakit GERD. Baiklah, di sini obat untuk mengatasi penyakit gastroesophageal itu yang pertama itu ada omeprazol, lansoprazol, dan pantoprazol yang berfungsi untuk penekan asam lambung. Dan juga ada baclofen yang merupakan obat untuk memperkuat sfinkter yang dapat diberikan. Akan tetapi obat ini memiliki efek samping seperti sakit kepala dan mual. Dan juga bila diperlukan, dokter itu akan merekomendasikan penggunaan obat untuk mengurangi produksi asam lambung yang dikenal dengan proton pump inhibitors, serta membantu jaringan esofagus yang rusak untuk pulih. Tujuannya itu agar penyakit ini tidak terjadi lagi. Baiklah, itulah tadi sedikit materi dan ilmu yang saya bisa berikan. Untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video yang saya tayangkan ini dapat bermanfaat untuk semua. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.